Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kembali lagi di Fisika Sekolah pada pertemuan ke-7 kali ini. Nah, sebelum masuk pertemuan ke-7 sebaiknya menonton di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 karena itu semua saling berkaitan. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang langkah pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penjabaran RPP selanjutnya, yaitu bagian poin I, yaitu tentang langkah pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang model pembelajaran. Model itu terdiri dari tiga secara umum, ada model, ada pendekatan, dan ada metode, bahkan ada strategi, ada yang menyatakan strategi. Nah, tapi saya menjelaskan di video sebelumnya itu ada 3. Di sini kita akan membahas tentang langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran ini kita susun berdasarkan model pembelajaran yang telah kita susun sebelumnya. Nah, langkah pembelajaran itu memiliki tahap. Tahap ini ditentukan dalam Kementerian Pendidikan, yaitu harus ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Apa saja isi kegiatan awal dan kegiatan inti itu nanti saya akan jabarkan. Nah, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir ini semuanya memiliki langkah atau memiliki sintaks. Nah, langkah itu tergantung dari model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, pada langkah pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan awal. Pada kegiatan awal ini ada pembukaan, persepsi, dan pra-pembelajaran. Pra-pembelajaran ini bisa berupa memberikan atau menjelaskan materi sebelumnya yang telah kita lakukan. Terus ada persepsi, itu memberi motivasi untuk peserta didik dapat semangat dalam belajar. Intinya semacam motivasi lah, seperti itu. Untuk pembukaan ini bisa berupa salam, bisa berupa absen peserta didik, dan lain sebagainya. Tetapi ini juga ada langkah, kita tidak asal menyusun. Kadang absen itu dulu baru persepsi, kadang pra pembelajaran dulu baru persepsi. Tergantung dari langkah model, karena kita harus mengikuti model, apakah menggunakan model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran atau media pembelajaran yang saya jelaskan pada pertemuan ke-6 sebelumnya. Nah, untuk langkah pembelajaran di sini yang menjadi pokok atau ini intinya lah, ini langkah terpenting. Yang berikutnya yaitu tentang kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kita akan membahas tentang inti pembelajaran berupa bisa materi pembelajaran, pokoknya tentang inti pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran yang selanjutnya yaitu tentang kegiatan inti. Kegiatan inti ini beruang lingkup pada inti pembelajaran atau materi pembelajaran. Kegiatan inti ini disinilah kita menjelaskan konsep. Anggaplah sebagai sampel di kompetensi dasar yang saya jelaskan di pertemuan kelima, yaitu tentang, anggaplah salah satu contohnya yaitu tentang hukum Newton. Maka materi yang saya ajarkan di sini tentang hukum Newton. Jika kompetensi dasarnya menginginkan atau mengharuskan kita mengajarkan tentang hukum Newton. Nah, kita menyusun langkah pembelajarannya ini di dalam kegiatan inti berdasarkan model dan metode yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu tentang kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini berupa penugasan, bisa memberi tugas peserta didik.
bisa memberi motivasi lagi. Ingat, di dalam kegiatan inti pun harus ada apersepsi, motivasi, agar peserta didik terus aktif dalam pembelajaran, karena tujuan kurikulum K13 adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi ketika peserta didik agak lengah, maka peserta didik harus diaktifkan. Bagaimana caranya mengaktifkan? Itulah strategi yang digunakan guru dalam mengelola ruang kelas agar pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif. Untuk kegiatan akhir bisa berupa penutup. Nah, kalau penugasan ini, apa yang menjadi inti pembelajaran bisa kita memberikan tugas sebagai bahan revisi atau bahan review atau tambahan pembelajaran agar peserta didik lebih memahami konsep yang telah kita jelaskan. Di penutup ini bisa berupa salam dan lain sebagainya. Bisa juga menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas berikutnya, tentang poin-poin berikutnya. Oke, saya pikir ini tentang kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir secara umum. Langkah pembelajaran ini didesain sesuai dengan model, pendekatan, atau metode yang kita gunakan. Langkahnya itu ataupun sintaksnya merupakan ketentuan. Ketentuannya siapa? Bukan pendidikan. Tetapi ketentuannya adalah ada dasar teori setiap langkahnya dari suatu model. Itulah yang kita terapkan. Oke, untuk keseluruhan kegiatan ini, nah, sintaks yang kita jabarkan itu harus dijabarkan harus beruang lingkup pada aktivitas pendidik atau guru. Aktivitas pendidik di sini kita harus jabarkan apa-apa saja yang dilakukan oleh guru. Terus setelah guru melakukan itu, apa saja yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, nanti saya akan berikan contoh RPP pada blog saya. Jadi jika menginginkan silahkan mengirim email ke saya, mengirim pesan atau menuliskan di kolom komentar di bawah dan menuliskan alamat emailnya agar saya bisa mengirimkannya. Insya Allah gratis. Nah, selanjutnya pelaksanaan. Jadi ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Kegiatan awalnya misalnya berapa menit, anggaplah 10 menit. Kegiatan intinya berapa menit, anggaplah 40 menit. Kegiatan akhirnya 10 menit juga. Tergantung dari waktu pelaksanaannya. Kalau SMA, biasanya dia menggunakan untuk satu pembelajaran umumnya itu 2 kali 45 menit. Jadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir itu kita harus selesaikan dalam waktu 2 kali 45 menit. Kalau mahasiswa biasanya 2 kali 50 menit, tergantung dari SKS-nya. Kalau SKS-nya 3, berarti 3 kali 50 menit. Itu jam pelajaran namanya. Waktu pelaksanaannya itu tergantung dari mata pelajaran yang adik-adik bawakan nantinya. Nah, baiklah adik-adik, silabus dan RPP ini saya pikir tentang ini. Di pertemuan berikutnya kita akan menganalisis tentang langkah cara membuat silabus, cara membuat RPP pada konsep fisika. Jadi kita langsung mengkaji secara langsung tentang konsep fisika SMA itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang model dan media pembelajaran fisika, yaitu berada pada tahap asesmen pembelajaran. Ini tahap akhir. Inilah yang disebut penilaian pada poin RPP. Asesmen itu kan penilaian atau evaluasi. Penilaian itu sudah saya jabarkan di pertemuan ketiga tentang afektif, psikomotorik, dan kognitif. Jadi, untuk afektif sendiri menggunakan instrumen
Instrumen untuk menilai itu berupa kuesioner atau angket atau lembar pengamatan. Jadi sikap peserta didik bisa kita amati, bisa kita menggunakan angket, bisa juga menggunakan kuesioner. Nah, kalau kognitif itu harus dalam bentuk tes, karena ini adalah pengetahuan. Apakah tesnya dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk essay test? Itulah instrumen yang digunakan. Ingat, instrumen itu adalah alat ukur untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena yang akan kita capai atau yang akan kita lakukan pada proses pembelajaran itu adalah afektif, kognitif, dan psikomotorik, maka kita harus mengukur afektif, kognitif, dan psikomotorik ini, yaitu dengan menggunakan instrumen, baik instrumen afektif, instrumen kognitif, dan psikomotorik. Itu bisa berupa LKS atau LKPD atau lembar tugas proyek, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik, ataupun lembar tugas proyek. Saya pikir ini tentang model dan media pembelajaran fisika. Dan satu lagi, sudah terlalu sering mau ditutup ya. Satu yang saya ingin pesankan, bahwa menjadi guru itu tidak mudah, menjadi pendidik itu tidak mudah, apalagi menjadi seorang dosen. Kita butuh memahami dulu apa yang akan kita lakukan di lokasi, baru kita terjun melaksanakan. Jangan sampai saat turun ke lapangan atau saat adik-adik kedepannya menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, adik-adik tidak memahami bahasa apa itu silabus, apa itu RPP, apa itu langkah pembelajaran, apa itu model pembelajaran. Nah, itu sangat fatal. Sangat fatal ya. Background kita sebagai pendidik, kata pendidikan, nah ini anggaplah jurusan pendidikan fisika. Pendidik itu artinya kita memiliki dasar pendidikan, atau anggaplah tadris, sama pendidikan juga. Jadi kita harus memahami komponen-komponen pendidikan. Salah satunya adalah dengan memahami standar nasional pendidikan. Apa yang menjadi standar, inilah yang menjadi standar. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.